Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran mengenai pengawasan dan anggaran biaya perusahaan. Dalam dunia bisnis, setiap pengeluaran harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pemborosan dan perusahaan tersebut tetap berjalan secara efisien. Pernahkah kalian mendengar istilah anggaran? Dalam perusahaan, anggaran bukan hanya sekedar rencana keuangan, tetapi juga alat yang membantu mencapai visi dan misi bisnis. Dengan anggaran yang baik, perusahaan dapat mengontrol biaya, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal. Di video kali ini kita akan membahas yang pertama, tujuan dan manfaat anggaran, yang kedua, metode zero-based budgeting, dan yang ketiga, balance scorecard, serta cara mengendalikan anggaran agar bisnis tetap berjalan dengan sehat. Siap untuk belajar? Mari kita mulai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan, manfaat, batasan, dan prasyarat anggaran yang sukses. Setiap perusahaan membutuhkan anggaran untuk memastikan bahwa semua operasional berjalan sesuai rencana. Apa saja tujuan dari anggaran? Yang pertama, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan sasaran perusahaan. Yang kedua, mengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya agar lebih efisien. Lalu, apa manfaat dari anggaran? Yang pertama, mempermudah komunikasi rencana perusahaan kepada seluruh bagian organisasi. Yang kedua, membantu manajemen mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang ketiga, memastikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Tapi ingat, anggaran juga memiliki batasan. Artinya, semua pengeluaran harus tetap dalam batas yang telah ditentukan. Nah, agar sebuah anggaran sukses, ada beberapa prasyarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, realistis. Anggaran harus sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, fleksibel. Harus dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Yang ketiga, continue. Dibuat secara berkelanjutan dan dapat dievaluasi. Selanjutnya, mari kita bahas metode zero-based budgeting. Berbeda dengan metode anggaran tradisional yang didasarkan pada data tahun sebelumnya, ZBB menyusun anggaran dari nol setiap periode. Metode ini memastikan bahwa setiap pengeluaran dievaluasi dengan cermat sebelum disetujui. Nah, langkah-langkah dalam zero-based budgeting yang pertama, identifikasi aktivitas yang akan didanai. Setiap bagian harus mengajukan anggaran dari nol. Yang kedua, analisis biaya. Semua pengeluaran harus dianalisis untuk efisiensi. Yang ketiga, alokasi anggaran sesuai kebutuhan. Tidak ada anggaran yang diberikan secara otomatis. Nah, dengan metode ini, manajer harus mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa setiap pengeluaran memang benar-benar diperlukan. Hal ini membantu perusahaan dalam mengontrol biaya dan menghindari pemborosan. Balance Scorecard atau BAC. Selain ZBB, metode lain dalam pengawasan anggaran adalah Balance Scorecard atau BAC. Metode ini dikembangkan oleh Hansen dan Mowen untuk menilai kinerja perusahaan melalui 4 perspektif utama. Yang pertama, perspektif keuangan, menilai profitabilitas dan efisien keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan, mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada perspektif proses internal, meninjau aktivitas proses produksi dan operasional. Yang terakhir itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengembangkan keterampilan karyawan dan inovasi dalam perusahaan. Balance Scorecard membantu perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti kepuasan pelanggan, efisien operasional, dan pertumbuhan sumber daya manusia. Pengendalian anggaran. Agar perusahaan tetap berjalan sesuai rencana, pengendalian anggaran sangat penting.
Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengadaan anggaran adalah: yang pertama adalah menyusun rencana anggaran dengan target waktu tertentu. Yang kedua, membuat anggaran per divisi untuk efisiensi. Yang ketiga, menggunakan anggaran fleksibel yang dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis. Dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai yang maksimal. Selanjutnya ada metode pembukuan kas kecil. Kas kecil adalah dana untuk pengeluaran operasional kecil. Ada dua metode pembukuan utama. Yang pertama, metode impres. Saldo tetap, berarti bahwa jumlah kas kecil yang dialokasikan tidak berubah, kecuali ada keputusan manajemen untuk menambah atau mengurangi dana tersebut, dan dapat diusi ulang sesuai bukti pengeluaran dengan jumlah yang sama sehingga saldo kembali ke awal. Yang kedua, metode fluktuatif. Setiap pengeluaran dicatat langsung tanpa menunggu saldo habis dan dapat diisi ulang jika diperlukan tanpa jumlah yang tetap. Selanjutnya ada proses pembukuan kas kecil. Ada 3. Yang pertama, pencatatan pengeluaran. Dalam sistem kas kecil, setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan. Ini penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan sebagai referensi audit. Bukti pengeluaran yang sah dapat berupa nota atau faktur, kwitansi, tiket atau struk, maupun voucher internal. Yang kedua, pengisian ulang. Pengisian ulang dapat dilakukan jika saldo hampir habis ke dalam jumlah semula. Yang ketiga ada laporan kas kecil. Laporan ini digunakan untuk mengontrol penggunaan dana dan sebagai dasar pengisian ulang kas kecil, serta berfungsi sebagai evaluasi total pengeluaran. Lalu selanjutnya, kita akan membahas kontrol internal dalam penyajian laporan keuangan. Kontrol internal adalah sistem kebijakan dan prosedur yang memastikan laporan keuangan akurat, sesuai standar, dan bebas dari kesalahan ataupun kecurangan. Tujuan utama kontrol internal yaitu menjamin keakuratan, mencegah kecurangan ataupun manipulasi data, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta meningkatkan kepercayaan pihak eksternal. Terdapat beberapa elemen utama dalam kontrol internal, seperti pemisahan tugas untuk mengurangi risiko kesalahan ataupun kecurangan, otorisasi dan persetujuan, yaitu semua transaksi harus mendapatkan persetujuan, dokumentasi transaksi yang berarti setiap transaksi harus memiliki bukti yang sah, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi yang berarti mengecek efektivitas sistem kontrol secara berkala. Ada 3 juga jenis kontrol internal. Yang pertama, kontrol preventif, yaitu mencegah kesalahan sebelum terjadi dengan menerapkan prosedur yang ketat sejak awal. Sebagai contoh, memisahkan tugas antara bagian yang menangani transaksi dan bagian yang melakukan pencatatan untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, kontrol detektif, yaitu mendeteksi kesalahan setelah terjadi dengan cara memeriksa apakah ada masalah yang luput dari kontrol preventif. Contohnya, melakukan pemeriksaan berkala terhadap laporan keuangan dan sistem operasional. Dan yang terakhir ada kontrol korektif, yaitu memperbaiki kesalahan yang ditemukan dengan mengambil tindakan korektif agar kesalahan tidak terulang kembali. Contohnya, ketika ditemukan kelemahan dalam sistem keuangan, perusahaan melakukan revisi kebijakan ataupun SOP, yaitu Standard Operating Procedure. Lalu yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita rangkum. Yang pertama ada anggaran adalah alat penting dalam perusahaan untuk mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, zero based budgeting membantu mencegah pemborosan dengan menyusun anggaran dari nol. Yang ketiga, balance scorecard memungkinkan perusahaan mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Yang keempat, pengendalian anggaran sangat penting agar pengeluaran tetap sesuai rencana. Yang kelima, laporan kas kecil berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengontrol, mengevaluasi penggunaan dana kas kecil dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, kontrol internal dalam penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku.